Oke, selamat pagi ya. Eh, Sebelumnya saya berterima kasih kepada Garasi Jam yang sudah meminjamkan saya satu buah Rolex Sea Dweller ya, Noob. Saya nggak mengerti eh, tipe-tipe clone itu dari Rolex, ada Noob, ada ARF, ada SGC, ada apa, saya nggak mengerti tipe-tipenya, tetapi mereka semua mengklaim yang terbaik ya. Nah, kali ini sebelum saya kembalikan ke Garasi Jam, di workshop pagi ini saya mau mereview lagi. Jadi sedikit tips dan trik untuk Anda yang mau beli Rolex ya. Karena semua takut kalau namanya beli Rolex itu barang palsu dibilang barang ori. Tetapi Garasi Jam memang menjual replika ya, bukan ori. Nah, tapi yang berbahaya adalah kalau barang tersebut replika diakuinya original. Untuk orang yang nggak paham bisa tertipu karena harga replika rentang harganya mungkin 5 sampai 10 juta. Original harganya 200-an, 100-an, 100 200 gitu ya. Kalau original mahal, replika memang harganya murah. Nah, jangan sampai Anda beli yang harga murah tersebut dapat replika tapi harganya harga original. Nah, itu yang bahaya. Jadi Anda ditipu. Nah, saya mau membagikan tips sedikit ya. Kalau soal fisik ya tentu Anda harus cari referensi ya. Referensi. Jadi referensi itu Anda lihat modelnya ya, ciri-cirinya di online ya. Zaman sekarang Google udah gampang banget. Anda jangan sebatas mencari bahasa Indonesia, saran saya. Jangan sebatas mencari dengan bahasa Inggris. Anda carilah dengan bahasa Mandarin di Google, carilah dengan bahasa Rusia, bahasa Jerman, bahasa Perancis. Karena di tiap-tiap negara itu beda-beda Google-nya. Kalau Anda carinya bahasa Indonesia, tentu nongolnya di Google Indonesia. Nah, kalau bisa Anda cari referensi mengenai Rolex di Rusia menggunakan bahasa Rusia. Nah, saya pun jujur terus terang nggak mengerti bahasa Rusia, nggak mengerti bahasa Jepang, tetapi ada yang namanya Google Translate atau ada Google Assistant yang Anda bisa pakai tinggal copy paste. Tapi memang Anda tidak mengerti itu bahasanya ya Anda translate lagi gitu aja. Tetapi intinya Anda bisa setidaknya kalau ada gambar di forum-forum itu bisa mengerti, dan di forum-forum di negara masing-masing pasti ada orang yang istilahnya expert atau istilahnya orang yang suka men-share mengenai original atau palsu ya, seperti itu. Jadi carilah informasi sebanyak-banyaknya sebelum Anda beli ya. Jadi untuk menghindari Anda membeli barang palsu. Saya sendiri juga khawatir ya mendapatkan yang palsu dengan harga yang original. Nah, itu yang bahaya. Ya, saya punya adalah Sea Dweller. Hari ini saya pakai Dead Jazz. Nggak cocok banget ya, warnanya emas. Ya, warnanya emas nggak cocok banget. Tetapi kalau buat kondangan, buat pakai apa formal sih, ya boleh lah ya. Jadi ingat, Anda beli Rolex itu adalah investasi ya, investasi. Jadi investasi itu dalam arti harganya itu bisa naik dan kekal. Kekal itu jadi maksudnya awet ya, enggak ini. Tapi memang ya Rolex itu harus diservis, overhaul. Klaimnya sih 5 tahun sekali ya diservis. Jadi diminyakin ulang. Minyaknya banyak tai-tainya loh gitu, banyak kerak-keraknya dibersihkan ya, keringet-keringetnya juga dibersihkan. Jadi seal-sealnya diganti, per-pernya dilumasin ulang. Nah, itu namanya overhaul ya. Satu Rolex begini di overhaul 9,5 juta kalau nggak salah ya harganya. Nah, ini barang dari Garasi Jam. Kita akan membandingkan, kalau fisiknya saya sudah bandingkan ya. Ada video saya part 1 dan part 2. Anda bisa nonton di video saya sebelumnya soal fisik, soal ini. Nah, tapi kita mau soal mesin ya. Soal mesin. Kita kali ini akan membahas soal mesinnya. Jadi kita akan ukur keakuratan mesinnya. Jadi kalau namanya Rolex ya, Rolex itu mengklaim jam dia adalah superlatif chronograph. Saya juga nggak mengerti apa sih arti superlatif chronograph sebenarnya, tetapi Anda bisa searching di Google. Jadi kesimpulan saya sebagai orang awam ya, saya mereview ini, saya tukang lampu. Jadi saya bukan tukang jam, tetapi saya yang membeli jam
ada rasa khawatir, makanya saya bikin pengalaman saya beli Rolex di Indonesia, pengalaman pertama yaitu. Nah, disambut baik dengan subscriber saya dikirimi watch winder. Nah, terus dikirimin juga Rolex replika, suruh saya review. Nah, buat Anda yang mau beli Rolex ya, yang paling gampang, yang namanya Rolex zaman dulu kode mesinnya adalah 3135. Kayaknya di sini 3135 ya, tapi kalau untuk pastinya Anda mesti searching di Google. Kalau yang baru 3235 yang dengan dead ya. Kalau ini kan tipe dead. Ya sebenarnya sih mesinnya sama, yang beda adalah casingnya. Ada casing Yachtmaster, Submariner, kecuali mesin Daytona ya beda, atau mesin yang yang bukan dead jazz gitulah ya. Saya nggak begitu paham karena saya juga bukan kolektor jam, saya cuman pemakai saja ya, pemakai tapi pemerhati juga. Jadi ya kita akan membuktikan dengan alat namanya time graph. Jadi kalau Anda sudah lihat fisiknya jam ini mungkin sudah mendekati 100% gitu ya, sudah original mendekati 100%, tetapi yang tidak bisa ditipu adalah mesinnya. Ya, mungkin bagi Anda orang awam tidak bisa membedakan, ya sama saya juga tidak bisa membedakan, tetapi kalau Anda lihat detail-detailnya itu terlihat bahwa walaupun yang clone 1:1 tetap ada bedanya. Terutama adalah dari paper. Anda harus beli Rolex yang ada papernya. Paper ini dalam arti kalau dari Anda beli motor gede itu BPKB, STNK, faktur. BPKB, STNK, faktur. BPKB, STNK mungkin bisa palsu ya, karena banyak sekali di online yang membuat BPKB, STNK palsu, tetapi faktur ini jarang yang bisa bikin palsu. Mungkin saja bisa, tetapi formatnya segala macamnya dari kapal mana itu Anda bisa cek ya dari faktur form A. Jadi makanya kalau Anda beli moge jangan lupa ada BPKB, STNK, faktur, dan uji tipe kalau bisa kalau Anda beli di importir umum. Nah, saya punya moge dan saya lengkap itu. BPKB keluar, STNK keluar, form A-nya keluar, fakturnya dari PT apa, dari kapal apa dibawa ke Indonesia di Tanjung Priuk, turun di apa, ada detailnya di faktur form A. Nah, yang satu lagi adalah surat uji tipe. Nah, itu pasti moge Anda resmi. Ya. Nah, sama dengan Anda beli Rolex ini, Anda mau beli Rolex resmi bagaimana? Pasti ada paper. Papernya itu berupa kartu garansi. Kartu garansinya Anda bisa cek original atau tidak dengan lampu UV. Yang versi baru dengan NFC dan lampu UV ada. Nah, cocokkan dengan nomor serialnya. Ya, cocokkan dengan nomor serial. Di sini ada nomor serial dan Anda bisa keker. Nah, itu kalau sama Anda bisa servis di Rolex Indonesia. Kalau Anda beli Rolex no paper tanpa ada kartu garansi, Anda tidak bisa servis di Rolex Indonesia. Karena pertanyaan yang ditanya adalah kartu garansinya mana. Seperti itu ya. Jadi kalau soal fisik saya sudah tidak bahas. Nah, kita akan membahas soal mesinnya aja. Nah, di sini ada Rolex Datejust ya. Kita akan ngecek dengan alat yang namanya time graph. Ini Rolex asli, sudah pernah overhaul 1 kali, dan ini Rolex tahun lama, bukan tahun baru, dan sudah lama juga tidak di overhaul. Jadi pernah overhaul 1 kali di Rolex Indonesia, tapi sudah lama juga tidak di overhaul karena masih bagus. Waktu itu adalah mati waktu di overhaul ya. Nah, kita akan ngecek ya biasa dengan alat ini. Sebenarnya ada alat yang namanya time graph, mungkin yang main-main jam mungkin lebih canggih ya, bisa dikoreksi kalau saya salah. Tetapi saya adalah tukang lampu ya, tukang lampu abal-abal, tukang servis. Kita berusaha menyajikan data untuk Anda yang pengen tahu juga gitu ya. Nah, kita bungkus pakai kain, tujuannya adalah supaya meredam noise dari luar. Jadi kita langsung mic-nya ini mendetek ke dia punya denyutnya. Kita baca. Jadi Rolex itu terkenal dengan superlatif chronograph. Jadi dia bisa satu hari itu mungkin plus minus 2 detik untuk yang 3235. Yang 3135 saya nggak tahu berapa detik. Jadi kita akan baca keakuratannya dia berapa. Ya, kalau jam original pasti akuratnya tinggi. Ya, Seiko saya punya King Turtle itu keakuratannya spesifikasinya mungkin 15 detik ya. Nah, diuji pakai time graph ini 14 detik. Jadi saya yakin program time graph ini akurat gitu loh. Tinggal metode pengukurannya saja bagaimana noise dari luarnya yang harus direduksi. Jadi Anda bisa download ya
aplikasi watch accuracy meter. Kita close dulu semuanya, buang memori. Jadi Anda bisa download watch accuracy meter ini di Google Play Store. Ya, kita berterima kasih kepada Google, banyak aplikasi orang-orang yang bikin untuk ngecek seperti light meter, akurasi meter, sound meter, segala macam. Ya, nah kita akan mengukur dead jazz ini. Oke, selesai. Di sini terbaca BPH-nya 28.800, rate-nya lebih lambat 14 detik sehari, ya. Bit error-nya 1,4 milisecond. Wajar kalau saya bilang, karena ini jam udah tua dan harus mungkin di overhaul ulang, ya. Karena ini benar-benar versi lama yang gelangnya ini masih berupa plat. Banyak orang yang mengiklankan tipe ini bilangnya gelang masih kenceng ya. Nah, ini memang tipe yang bisa kendor. Ya, 14 detik nih. Saya nggak tahu spesifikasi dari dead jazz ini berapa ya. Karena sudah lama mungkin jadi lemot. Nah, kita akan coba ini yang benar-benar baru ya. Berapa sih range-nya dia, melambatnya atau cepatnya gitu ya. Nah, ini hasil ini dipengaruhi oleh lingkungan ya. Dipengaruhi oleh berisiknya lingkungan. Makanya ini kita bungkus pakai kain ya supaya lebih noise dari luar itu tidak terlalu masuk ke dalam, karena ini membaca mikrofon ini membaca denyut dari dia punya otomatiknya lah gitu ya. Nah, ini kita ulang ya. Ini adalah Sea Dweller original. Ya, hasilnya keluar, rate-nya adalah BPH-nya 28.800, rate-nya plus 3 detik. Jadi cuma 3 detik lebih cepat. Bit error-nya 0,2 milisecond. Jadi presisi sekali ya, sesuai dengan spesifikasi loh. Spesifikasi dia adalah plus minus 2 detik per hari. Nah, 3 detik ya masih toleransi lah, karena kan casingnya tidak dibuka ya, dan ada error rate. Jadi maksud saya adalah nilainya kecil sekali, setara dengan klaim dari pabrikan ya. Ini yang original dan baru. Nah, saya yakin kalau yang dead jazz ini sudah di overhaul atau sudah diminyakin ulang, dibersihkan, saya yakin juga akan akurasinya perfect ya. Karena saya yakin kalau di Rolex itu pasti standarisasinya tinggi. Nah, ini kita akan ngecek yang non original ya, berapa dia punya error rate-nya.
Oke, grafiknya begini ya. BPH-nya 28.800, rate-nya plus 62 second, bit error-nya 0,5 plus 62 second, berarti akan kecepatan 62 detik sehari ya. Tetapi ini kita akan ukur 2 kali, mungkin bergeser posisi mic-nya atau bagaimana ya, kita akan ukur lagi ulang supaya lebih terbaca, lebih akurat mungkin. Ya. Dari hasil yang pertama adalah plus 62 second. Jadi terlalu jauh ya range-nya ya, karena speknya dari pabrik adalah 2 detik plus minus, tapi ini 62. Nah, ini yang si Dweller clone. Nah, kita ulang ya. Ya, hasilnya sudah keluar. BPH-nya 28.800, rate-nya plus 60 second, bit error-nya 0,5. Jadi di luar toleransi original ya. Original cuma plus minus 2 detik. Nah, yang seperti ini kita bisa bawa ke Rolex sebenarnya kalau barang asli. Nah, sama dia akan dibuka, akan diservis. Nah, pas dibuka kita bisa lihat, wah dalemannya tidak sesuai dengan Rolex. Nah, itulah yang dibilang palsu. Ya, karena jujur terus terang, saya waktu beli Rolex ini, saya juga khawatir palsu. Saya bawa ke Rolex Indonesia, suruh dia cek. Dicek menggunakan alat time graph, dia bilang bagus banget amplitude-nya, bit error-nya, ya, jedanya plus minusnya bagus banget, makanya dia tidak mau bongkar. Terus saya tanya, ini apakah original mesinnya? Dia bilang mesin KW tidak mungkin akan sebagus ini hasilnya. Seperti itu. Jadi dia tidak mau bongkar. Nah, misalnya kalau Anda beli barang ini, si penjualnya bilang ori, Anda bawa ke Rolex Service Center Indonesia, Anda cek ternyata memang rate errornya gede banget, langsung dia pasti bongkar. Kalau ada kartu garansinya, dia pasti bongkar, pasti dicek mesinnya, dan dia tahu pasti ini mesinnya ori atau KW. Intinya seperti itu ya. Intinya seperti itu. Itu kalau tebakan saya, karena ini error rate-nya gede banget ya, 50 detik ke atas, karena toleransi Rolex cuma 2 detik. 3 detik masih dianggap oke. Nah, punya saya hasilnya waktu itu 2,3 kalau nggak salah. Anda bisa nonton di video sebelumnya, saya datang ke judulnya, saya datang ke Rolex Service Center Indonesia untuk ngecek keaslian Rolex. Gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya apa? Fisik memang mungkin bisa menyerupai, tetapi namanya mesin nggak bisa ya sepresisi dengan orinya. Nanti mungkin ada yang berkomentar, Pak itu bisa Pak dibuka, nanti ada ada putaran pakai obeng plus minus, itu bisa dicepetin, dilambatin. Ya mungkin bisa, tetapi itu memang perlu orang yang ahli untuk mengadjust plus minusnya dia. Nah, sedangkan kan Anda ini beli baru, masih segel, kok sudah kecepatannya banyak banget atau kelambatannya banyak banget. Nah, itu yang Anda perlu curiga. Jadi ini sedikit tips dari saya untuk Anda yang beli Rolex ya. Anda install akurasi Watchmeter di Google Play Store banyak banget. Anda boleh cobain satu-satu itu aplikasi. Tetapi saya cuma install yang bintangnya banyak gitu aja. Dan nggak berat aplikasinya. Nah, coba saya install. Nah, saya coba ternyata berfungsi ya. Seperti itu. Jadi
ini salah satu trik aja sebenarnya untuk kita. Tapi kalau Anda mau menggunakan alat ukur yang bagus ya Anda mesti beli time graph. Ada itu harganya nggak tahu berapa ya. Jadi ini sedikit tips dari saya untuk Anda yang membeli Rolex yang bukan di dealer resmi atau Anda ragu ya Anda boleh coba trik dari saya seperti ini. Jadi kalau original ya nggak mungkin rentangnya lebih dari yang Rolex tentukan ya, nggak mungkin rentangnya yang range-nya lambatnya atau cepatnya dari Rolex yang tentukan. Nah misalnya kalau Anda baru beli, Anda tentukan dites pakai alat ini ternyata lambatnya jauh banget, Anda langsung bawa ke Rolex Service Center Indonesia, pasti dia mau servis. Dia mau servis karena ini tidak sesuai, dia mau servis, dia pasti mau buka. Nah dia mau buka, dia mesin Anda pasti kecek. Kalau punya saya waktu itu karena range-nya bagus banget, amplitude-nya bagus banget, saya suruh buka, cek mesinnya, dia nggak mau, karena bagus banget Pak, katanya, buat apa dicek? Gitu ya. Nah, itulah salah satu tips dari saya ya, jadi Anda bisa cek mesinnya tanpa dibuka, walaupun ada yang menunjukkan mesinnya, ya asli Rolex, ada logo-logonya, ada Geneva Swiss, ada 21 jewel, atau bagaimana, yang namanya KW pasti tidak bisa semulus original jalannya. Ya, Anda tadi lihat grafiknya kotor. Kalau yang original grafiknya lebih lurus seperti itu. Ya, tapi memang mungkin orang yang tukang jam ahli mungkin bisa tuh setting tuh plus minus karena di YouTube sendiri ada cara untuk menyeting cepat lambat jam otomatis ada. Ya, ada. Tetapi ya itu presisinya dia bisa nggak sih 2 detik? Karena ya Seiko King Samurai saya punya itu saya ukur menggunakan alat time graph ini 14 detik. Itu mesin Seiko loh yang original NH36 kalau nggak salah ya. Itu Seiko NH36 yang original. Itu 14 detik. Kenapa nggak Seiko dari NH36 itu kita settingkan di 5 detik aja? Itu mesin original Seiko aja nggak bisa gitu loh. Apalagi ini mesinnya mesin KW. KW-nya saya nggak tahu. Ada yang buatan Swiss, ada yang buatan Cungko. Kebanyakan sih Cungko lah. Gitu ya. Oke, sekian tips dari saya ya. Jadi kalau untuk ngecek mesin, Anda bisa pakai alat namanya time graph dengan headset ya. Jadi kita manfaatkan dia punya mikrofon untuk mendetek dia punya denyut. Tek 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 itunya. Karena kalau ini Anda dengarkan di kuping dia tuh ada tek 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 gitu. Ya. Nah, didengarkan denyutnya di diolah oleh software, dapat 1 hari tuh bisa cepat berapa detik atau bisa lambat berapa detik gitu ya. Ya, jadi paham kalau Anda beli original udah pasti investasi. Kenapa? Karena barang tersebut awet ya dan bisa diservis kekal lah. Kalau Anda beli yang KW mungkin sebentar rusak, sebentar mati. Kita tidak tahu ya. Yang pasti saya dulu bukan pemain. Yang dulu adalah saya banyak Rolex KW karena saya dulu orang Glodok. Di Glodok itu pasti banyak. Ya. Rolex KW itu biasanya dipakai makin lama, makin lambat, makin lambat, makin lambat dan mati. Mungkin di video kesempatan lain akan saya tunjukkan saya punya Rolex KW zaman dulu ya. Daytona KW, Hulk KW, GMT Master KW, ya pokoknya jam-jam KW lah ya, Rolex KW zaman dulu saya akan tunjukkan ya itu zaman dulu masih saya zaman kuliah istilahnya beli-beli gitu aja. Nah sekarang kita sudah bekerja, sudah bisa main saham, sudah bisa ini, sudah bisa itu, ya kita belilah yang original karena Anda beli satu seumur hidup Anda pakai mantap gitu ya. Oke, terima kasih untuk Garasi Jam yang meminjamkan jam si Dweller ini ya. Saya nggak tahu ini Noob ARF atau SGC, tapi kayaknya sih di iklannya itu adalah tulisannya Noob ya. Noob itu saya juga nggak mengerti apa karena banyak sekali kelas-kelasnya dari Rolex KW ya. Walaupun dibilang Swiss clone 1:1 ada perbedaannya. Nah, Anda bisa nonton di video saya sebelumnya 2 jam itu saya mereview ya dari kardusnya lengkap dari semuanya ya. Kali ini soal kita bahas mengenai mesinnya ya. Mesinnya kita ukur menggunakan time graph dari Play Store ya. Nah, yang ini kenapa lambatnya banyak tapi 14 detik tetapi ya ini lama, ini udah lama. Jadi saya nanti ada kesempatan saya mau masukin ke Rolex ya buat di
overhaul, cuma ya harganya bro 9,5 juta bro, ya lumayan. Saya mau suruh dia bersihin, mau saya suruh dia polish segala macem, ya ini dead jas. Toh saya pikir saya jarang pakai juga karena terlalu ngejreng gitu ya, warnanya emas begini nggak cocok lah buat saya gitu ya. Tapi kalau saya ada uang lebih, mau saya overhaul, ya seperti itu. Oke, ya cukup reviewnya ya mengenai Rolex. Mohon maaf jika ada salah kata karena saya bukan profesional main di jam, saya cuma orang biasa, saya cuma tukang lampu. Kalau Anda mau bertanya saya soal lampu LED, soal lampu mobil, lampu motor, silakan. Ya, saya jawab sebisa mungkin, tapi kalau untuk jam mungkin Anda di luaran sana yang lebih expert banyak, ya. Oke. Terima kasih.